Aris berdiri di lantai 2 bangunan yang belum diplester, menatap matahari sore yang menyengat tanpa belas kasihan. Bajunya basah oleh keringat, bercampur debu semen yang menempel seperti noda permanen. Tangannya kasar, penuh kapalan. Urat-uratnya menonjol akibat bertahun-tahun mengangkat beban yang bukan main. Ia menyeka wajah dengan handuk kusam yang selalu ia bawa kemanapun. Handuk itu saksi bisu dari hidup yang ia jalani tanpa keluhan. "Riz, nanti habis ini beresin sisa pasir ya," kata Mandor sambil menunjuk sudut bangunan. "Iya Pak," jawab Aris cepat. Tak pernah sekalipun Aris menolak pekerjaan. Baginya, kerja keras adalah satu-satunya modal hidup yang ia punya. Ia tidak punya ijazah tinggi, tidak punya koneksi, tidak punya orang dalam. Yang ia punya hanya tenaga dan kemauan. Namun sore itu, lelahnya terasa berbeda. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena rumah. Dulu Aris selalu pulang dengan lenggah ringan. Kontrakan kecil berdinding papan itu terasa hangat, meski sempit. Mirna selalu menyambutnya dengan senyum, meski hanya dengan masakan sederhana. "Mas, hari ini aku masak sayur asem. Ikan asin cuma 1, tapi kita bagi 2 ya," kata Mirna dulu sambil tertawa. Aris tersenyum lebar. "Gak apa-apa, yang penting makan bareng." Mereka duduk di lantai, berbagi nasi, berbagi cerita. Mirna sering mengeluh capek kerja sebagai honorer. Digaji kecil, sering dianggap remeh. "Aku capek mas, rasanya hidup begini terus," kata Mirna suatu malam. Aris menatap istrinya lama. "Kuliah lagi Mir, aku dukung." Mirna terdiam. "Uangnya?" "Aku kerja lebih keras." Dan Aris menepati ucapannya. Ia mengambil proyek keluar kota, tidur di bedeng sempit, makan seadanya. Kadang hanya nasi dan kecap. Semua demi biaya kuliah Mirna. Ia bangga setiap kali melihat Mirna belajar sampai larut malam. Saat Mirna lulus dan kemudian lolos CPNS, Aris merasa hidupnya mencapai puncak. "Hidupku nggak sia-sia," bisiknya waktu itu. Namun sejak Mirna resmi menjadi PNS, perlahan rumah mereka kehilangan kehangatannya. "Mas, tolong dong kalau pulang langsung mandi," kata Mirna suatu sore dengan wajah tak senang. "Bau badanmu itu kemana-mana." Aris terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan pelan tapi berulang. "Iya Mir," jawabnya singkat. Beberapa hari kemudian, Mirna mengeluh lagi. "Motor kamu itu bisa nggak sih diparkir agak jauh? Teman-teman kantorku kadang lewat sini, malu." Aris menatap motornya yang tua. Motor itu ia beli dari hasil keringat bertahun-tahun. Tapi kini, benda itu seperti simbol aib. "Mir, itu satu-satunya kendaraan kita," katanya pelan. Mirna mendengus. Justru itu masalahnya. Sejak itu, Mirna sering membandingkan. Suami Bu Siska itu pegawai bank. Pak Randy tiap hari antar jemput istrinya pakai mobil. "Mas, kamu nggak kepikiran cari kerja yang lebih pantas?" Kalimat itu menghantam Aris tepat di harga dirinya. "Aku kuli Mir, dari awal kamu tahu itu." Mirna terdiam, lalu berkata dengan nada dingin, "Iya, tapi aku nggak nyangka hidupku bakal stuck di situ." Malam itu, Aris tidur dengan punggung menghadap Mirna. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di rumahnya sendiri. Nama Randy mulai sering terdengar. Awalnya hanya sekilas, "Pak Randy bilang," atau "Pak Randy ngajarin." Lama-lama nama itu muncul di layar ponsel Mirna, hampir setiap hari. Mirna sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, senyum yang tidak lagi diberikan kepada Aris. "Siapa Mir?" tanya Aris suatu malam. Mirna menutup ponselnya cepat. "Teman kantor." "Kok malah malam?" "Mas, jangan norak. Di kantorku itu biasa. Mas nggak bakal paham." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada makian. Aris mencoba menahan diri. Ia percaya pada istrinya. Atau setidaknya ia ingin percaya. Namun Mirna semakin berubah. Pulang makin malam, bicara makin singkat, sentuhan makin jarang. Hubungan suami istri pun terasa hambar.
Mirna sering menolak dengan alasan capek. "Aku kerja seharian, Mas. Beda sama kamu." Kalimat itu membuat Aris terdiam lama. Sejak kapan kerja kerasnya dianggap tidak ada? Malam itu, Aris pulang lebih awal. Ia berharap bisa makan bersama. Namun rumah gelap, Mirna belum pulang. Jam 9 malam. Jam 10. Pukul 11 Mirna baru masuk. Wajahnya segar, bajunya rapi, wangi parfum yang asing. "Dari mana?" tanya Aris. "Rapat," jawab Mirna singkat. "Jam segini?" Mirna meletakkan tasnya keras. "Mas, capek tahu, jangan interogasi aku." Aris mengangguk, tapi hatinya mulai retak. Ia duduk sendiri di ruang tamu sempit, mendengar langkah Mirna ke kamar tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya, Aris bertanya dalam hati, "Apakah rumah ini masih milikku?" Pagi itu, udara terasa pengap meski matahari belum tinggi. Aris terbangun lebih dulu seperti biasa. Ia duduk di tepi ranjang, memijat lututnya yang terasa ngilu, lalu melirik ke arah Mirna yang masih terlelap membelakangi dirinya. Rambut Mirna tergerai rapi, wajahnya terlihat tenang, jauh dari wajah dingin yang sering Aris hadapi akhir-akhir ini. Ada rasa rindu yang aneh di dada Aris. Rindu pada Mirna yang dulu, yang masih mau menyadarkan kepala di bahunya, yang tak malu menggenggam tangannya di depan orang lain. Ia bangkit menuju dapur kecil. Air mendidih di atas kompor tua, aroma kopi murahan memenuhi ruangan. Aris duduk menunggu, memandangi meja makan yang kini jarang mereka gunakan bersama. Tak lama kemudian, Mirna keluar dari kamar, bukan dengan wajah mengantuk, melainkan sudah rapi. Blus coklat muda disetrika licin, rok hitam jatuh pas di lutut, rambut disanggul sederhana tapi elegan. Parfum tipis namun mahal tercium samar. Aris menatapnya agak lama. "Kamu berangkat cepat hari ini?" tanya Aris. "Iya," jawab Mirna singkat sambil membuka lemari dan mengambil tas kerjanya. Aris mengangguk. Ia menuangkan kopi ke dalam cangkir lalu mendorong satu ke arah Mirna. "Minum dulu." Mirna melirik sekilas, lalu menggeleng. "Nanti aja di kantor." Nada suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Aris menarik kembali cangkir itu. Dulu, Mirna tak pernah menolak kopi buatannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya Mirna membuka lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah koper kecil. Koper yang jarang dipakai, tapi Aris mengenalnya betul. Aris menoleh cepat. "Kamu mau kemana bawa koper?" Mirna berhenti sejenak lalu menjawab sambil tetap membelakangi Aris. "Perjalanan dinas?" Aris terdiam. "Kemana?" "Bandung." "Kapan?" "Hari ini." Nada Mirna tetap sama, pendek, dingin, seolah itu bukan sesuatu yang perlu dijelaskan. "Berapa lama?" tanya Aris lagi, mencoba menahan getar di suaranya. 3 hari. Aris bangkit dari kursinya. 3 hari? Kok baru bilang sekarang? Mirna menutup koper dengan sedikit hentakan. "Baru fix semalam?" "Dengan siapa saja?" Aris memberanikan diri bertanya. Mirna berbalik, wajahnya menunjukkan kejengkelan yang tak ia sembunyikan lagi. "Mas, ini urusan kantor, studi banding, satu tim." "Tim siapa?" Mirna mendesah panjang. "Mas, kamu ini kenapa sih? Dari dulu juga aku sering dinas." "Biasanya nggak mendadak begini," jawab Aris pelan. Mirna menatapnya tajam. "Kamu curiga sama aku?" Pertanyaan itu seperti jebakan. Aris tercekak. Ia menunduk lalu menggeleng cepat. "Bukan begitu." "Kalau bukan, berhenti nanya-nanya," potong Mirna. "Aku ini lagi bangun karier, kamu harusnya dukung bukan jadi beban." Kata beban itu jatuh begitu saja, tanpa ragu. Aris merasa dadanya seperti diremas. "Aku cuma khawatir," ucapnya lirih. Mirna tidak menjawab. Ia meraih ponselnya, mengecek layar lalu berkata singkat, "Aku dijemput." Aris ingin bertanya lagi, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tak sampai 5 menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Bukan motor dinas,
Bukan angkot, bukan kendaraan biasa. Aris mengintip dari balik jendela. Sedan hitam mengkilap. Dan pria itu. Randy turun dari mobil, mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi, jam tangan perak berkilau di pergelangan tangannya. Rambutnya tertata sempurna. Ia tersenyum kecil saat melihat Myrna keluar membawa koper. Aris membeku. Myrna tersenyum balik, senyum yang tak pernah Aris lihat selama berbulan-bulan terakhir. Randy membuka bagasi, mengambil koper Myrna lalu membukakan pintu depan untuknya. Myrna masuk ke mobil tanpa menoleh ke arah rumah, tanpa pamit, tanpa menatap Aris. Mesin menyala. Mobil itu melaju meninggalkan halaman sempit yang kembali sunyi. Aris berdiri lama di balik jendela. Tangannya gemetar. Ia tidak menangis, tapi ada sesuatu di dadanya yang runtuh pelan-pelan. Studi banding, gumamnya pahit. Perjalanan ke Bandung bukan perjalanan dinas. Di dalam mobil, Myrna duduk di samping Randy, menatap jalan tol yang membentang panjang. Musik pelan mengalun, mobil melaju stabil. Dunia terasa berbeda dari kursi empuk ini. "Kamu kelihatan tegang tadi pagi," kata Randy sambil melirik sekilas. Myrna tersenyum kecil. "Biasa, suami saya banyak tanya." Randy tertawa pendak. "Kamu masih mau bertahan dengan dia?" Myrna diam sejenak. Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang sudah lama ia ingin lewati. "Saya capek, Ren. Capek hidup pas-pasan. Capek pulang ke rumah dan merasa nggak berkembang." "Kamu itu pintar, Mir. Cantik, punya masa depan. Sayang kalau terjebak sama orang yang nggak bisa ngimbangin." Myrna menarik nafas panjang. Kata-kata itu terasa seperti pembenaran yang ia butuhkan. "Kamu tahu nggak, dulu saya bangga sama dia. Tapi sekarang, setiap kali lihat bajunya kotor, motornya yang tua, rasanya saya malu." Randy mengangguk pelan. "Lingkungan mengubah cara pandang kita." Myrna tersenyum samar. "Dan aku nggak mau salah lingkungan." Di Bandung, mereka menginap di hotel bintang 4, 1 kamar. Myrna berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan dirinya. Baju bagus, rambut rapi, kulit terawat. Ia merasa pantas berada di tempat ini. "Ini hidup yang seharusnya aku jalani," pikirnya. Malam pertama, mereka makan malam di restoran mahal. Lampu terang-reman, musik lembut. Randy memuji Myrna tanpa henti. "Kamu beda dari pegawai lain. Kamu punya kelas." Myrna tertawa kecil. Pujian itu membuatnya lupa pada Aris, pada rumah, pada sumpah pernikahan yang dulu diucapkan sederhana. Ponsel Myrna bergetar. Nama Aris muncul. Ia menatap layar itu lama, lalu mematikannya. "Masalah?" tanya Randy. Myrna menggelengkan singkat. "Nggak penting." Hari kedua mereka berbelanja. Myrna mencoba gaun mahal, sepatu bermerek. Randy membayarnya tanpa ragu. "Anggap aja hadiah," katanya. Myrna merasa dihargai, diperlakukan seperti wanita berkelas, bukan istri kuli bangunan. Di hotel malam itu, Myrna tidak lagi ragu. Semua batas runtuh. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kenyamanan palsu yang ia yakini sebagai kebahagiaan. "Kalau aku cerai, kamu masih mau sama aku?" tanya Myrna suatu malam. Randy terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kita lihat nanti. Yang penting sekarang kamu bahagia." Jawaban itu samar, tapi Myrna memilih mengartikannya sebagai harapan. Di rumah, Aris menjalani hari-hari dalam kesunyian. Ia pulang kerja, membuka pintu rumah yang gelap, lalu duduk sendiri. Ia memasak mie instan, makan tanpa selera. Ponselnya dipegang erat. Ia mengirim pesan. "Mir, sudah sampai?" Tidak dibalas. "Jangan lupa makan." Tidak dibalas. Malam kedua, Aris mencoba menelpon. Tidak diangkat. Ia menatap langit-langit rumah, merasakan perih yang tak bisa ia jelaskan. Bukan hanya cemburu, bukan hanya curiga, tapi rasa kehilangan yang dalam. Ia teringat semua pengorbanannya, semua kerja kerasnya, semua mimpi yang ia bangun bersama Myrna. "Kalau memang aku salah, kenapa dulu kamu mau sama aku?"
bisiknya pada diri sendiri. Hari ketiga, hujan turun sejak siang. Aris duduk di teras rumah menatap jalan basah. Ada firasat buruk yang mengendap di dadanya, seperti awan gelap yang tak mau pergi. Ia mencoba mengusirnya, tapi perasaan itu semakin kuat. Di Bandung, Randy menyalakan mesin mobil lebih cepat dari biasanya. "Kita harus berangkat sekarang, takut kemalaman," katanya. Mirna mengangguk, ia menatap keluar jendela, merasa sedikit gelisah. Namun bayangan hidup barunya membuatnya menepis rasa itu. Ia tidak tahu bahwa perjalanan pulang ini akan menjadi akhir dari semua kebohongan yang ia bangun. Langit menghitam lebih cepat dari biasanya sore itu. Awan menggumpal berat, menggantung rendah di atas jalur lintas provinsi yang memanjang di antara perbukitan dan hamparan sawah. Hujan turun perlahan pada awalnya, hanya berupa rintik-rintik kecil yang menari di kaca depan mobil sedan hitam milik Randy. Namun tak sampai 15 menit, hujan itu berubah menjadi tirai air tebal yang memburamkan pandangan. Randy mengurangi kecepatan, tapi tidak banyak. "Kita masih bisa nyampe sebelum maghrib," katanya sambil menepuk setir pelan seolah meyakinkan diri sendiri. Mirna duduk di kursi penumpang, menatap lurus ke depan. Di tangannya, ponsel bergetar pelan. Nama Aris kembali muncul di layar. Ia menatapnya lama kali ini. "Kenapa?" tanya Randy melirik sekilas. Mirna menggeleng dan mematikan layar. "Gak apa-apa," namun ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bukan rasa bersalah, lebih seperti kegelisahan samar yang muncul terlalu terlambat. Ia menatap hujan, lalu kaca jendela, lalu bayangannya sendiri yang terpantul samar. "Ren," ucapnya ragu, "kalau nanti aku benar-benar cerai, kamu yakin kita bisa serius?" Randy terdiam beberapa detik. Wajahnya tetap fokus ke jalan. "Mir, kita nikmati saja dulu, jangan dibikin berat." Jawaban itu membuat dada Mirna sedikit mengencang, tapi ia memilih diam. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Mobil melaju memasuki daerah tikungan panjang. Aspal tampak mengkilap, licin oleh hujan. Lampu-lampu kendaraan dari arah berlawanan membentuk garis cahaya panjang. Di kejauhan, sebuah truk besar bermuatan pasir terlihat melaju dari arah berlawanan. Detik-detik berikutnya terjadi begitu cepat. Truk itu tiba-tiba oleng. Roda belakangnya tergelincir di tikungan licin. Badannya bergoyang hebat. "Ren!" teriak Mirna refleks. Randy menginjak rem dan membanting setir ke kiri. Ban depan mobil sedan itu kehilangan traksi. Mobil berputar 1 kali, 2 kali. Mirna menjerit, tangannya refleks mencengkram dashboard. Suara benturan keras memecah hujan. Logam menghantam beton. Kaca depan pecah berhamburan. Tubuh Mirna terhempas ke samping. Kepalanya membentur keras. Dunia berputar, lalu gelap. Mobil sedan itu terbalik dan terperosok ke parit dalam di sisi jalan. Mesin mati. Hujan terus mengguyur tanpa peduli. Beberapa pengendara berhenti. Teriakan panik terdengar. Seseorang menelpon ambulans. Seseorang lagi mencoba mendekat. Randy terjepit di balik setir. Dadanya tertusuk pecahan besi. Darah mengalir deras, bercampur air hujan. Nafasnya tersengal sebentar, lalu terhenti. Mirna tidak bergerak. Di rumah kontrakan sempit itu, Aris duduk di teras. Hujan turun sejak sore, membasahi tanah dan jalan kecil di depan rumah Aris. Bau tanah basah bercampur dengan udara dingin yang menusuk. Entah kenapa hatinya tidak tenang sejak siang. Ia mencoba menyibukkan diri, menyapu, membersihkan motor, tapi perasaan itu tak mau pergi. Seperti ada sesuatu yang menggantung, menunggu untuk jatuh. Aris duduk menatap hujan. Ponselnya tergeletak di sampingnya. Berdering, nomor tidak dikenal. Aris mengkernyit, lalu mengangkatnya. "Halo?" Suara pria di seberang terdengar tegang, formal. "Apakah ini keluarga Ibu Mirna?" "Iya, saya suaminya," jawab Aris, jantungnya berdetak lebih cepat. "Pak, mohon tenang, terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 45 jalur lintas provinsi. Istri Bapak saat ini sedang dievakuasi ke RSUD terdekat." Aris berdiri mendadak. Kecelakaan? Dengan siapa? Di seberang sana, suara itu berhenti sejenak. Dengan seorang pria, rekan yang bersamanya meninggal dunia di tempat. Hujan terasa makin deras. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar langsung ke dada Aris. "Pak,
Suara itu memanggil lagi. Iya, iya, jawab Aris dengan suara bergetar. Saya ke sana sekarang. Ponsel terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Aris berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya bergerak tergesa, mengenakan jaket, lalu menyalakan motor tuanya. Mesin motor meraung menembus hujan. Sepanjang perjalanan, pikiran Aris kacau. Ia mencoba menepis bayangan-bayangan buruk. Ia mencoba berdoa, meski kata-kata terasa berantakan di kepalanya. Ya Allah, apapun kesalahan istri saya, tolong selamatkan dia. Gumamnya berulang-ulang. RSUD itu ramai oleh suara langkah cepat dan aroma khas antiseptik. Aris masuk dengan pakaian basah, nafas terengah-engah. Matanya mencari-cari, panik. Pak, keluarga korban kecelakaan? Tanya seorang perawat. Iya, Mirna, istri saya. Perawat itu mengangguk dan mengarahkan Aris ke sebuah ruang tunggu. Seorang polisi duduk di sana. Wajahnya serius. Bapak Aris? Tanya polisi itu. Iya, kami perlu konfirmasi beberapa hal. Aris duduk dengan tangan gemetar. Polisi itu menyerahkan sebuah kantong plastik bening berisi barang-barang. Ini barang-barang milik korban wanita. Aris membuka kantong itu perlahan. Dompet Mirna, kartu pegawai, lipstik, ponsel. Lalu matanya menangkap selembar kertas. Struk hotel. Nama Randy dan Mirna tercetak jelas. 1 kamar, 3 malam. Tangan Aris gemetar hebat. Nafasnya tersendat. Pak, pria yang bersamanya bernama Randy. Kepala seksi di dinas yang sama dengan istri Bapak. Lanjut polisi itu pelan, seolah tahu setiap kata adalah pisau. Aris tidak menjawab. Dunia di sekelilingnya seperti menjauh. Beberapa menit kemudian, seorang petugas lain datang membawa ponsel yang layar kacanya retak parah. Ini ponsel korban pria, masih bisa menyala. Kami temukan foto-foto ini di pesan pribadi. Aris menatap layar itu. Mirna dan Randy tersenyum mesra di restoran. Mirna mengenakan gaun yang tak pernah ia pakai di rumah. Foto di depan cermin hotel, foto di randang. Setiap gambar seperti hantaman bertubi-tubi ke dada Aris. Ia menunduk, bahunya bergetar. Namun tidak ada air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang menyakitkan. Tak lama seorang dokter keluar dari ruang ICU. Pak Aris? Tanyanya. Aris berdiri. Bagaimana istri saya, dok? Dokter itu menarik nafas panjang. Istri Bapak selamat, tapi kami harus jujur. Aris menelan ludah. Benturan pada tulang belakangnya sangat parah. Sarafnya rusak permanen. Ia mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah. Kami tidak bisa menjanjikan pemulihan. Kalimat itu jatuh perlahan. Tapi dampaknya menghancurkan. Aris menutup mata. Semua potongan kenyataan menyatu. Pengkhianatan, kecelakaan, hukuman. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah marah, sedih, atau lelah. Yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah menjadi sama lagi. Ia duduk kembali di kursi rumah sakit menatap lantai. Di tangannya, foto-foto mesra itu masih terbuka. Jadi, ini perjalanan dinasmu, Mir, bisiknya hampa. Malam itu Aris duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit. Hujan di luar belum berhenti, seperti dunia yang sedang berkabung tanpa suara. Ia teringat setiap keringat yang ia keluarkan, setiap hinaan yang ia telan, setiap mimpi yang ia bangun bersama Mirna. Dan kini, semua itu runtuh di satu tikungan licin. Aris mengangkat wajahnya pelan. Tidak ada air mata. Yang tersisa hanyalah tekad dingin yang perlahan mengeras di dadanya. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan berkembali menjadi pria yang sama. Bau obat-obatan dan cairan antiseptik memenuhi ruang perawatan itu. Lampu neon putih menyala tanpa kehangatan, memantulkan bayangan dingin di dinding yang polos. Suara alat monitor jantung berdetak pelan, teratur, menjadi satu-satunya tanda bahwa Mirna masih hidup. Kesadarannya kembali perlahan. Awalnya hanya rasa berat di kepala. Kemudian suara-suara samar, langkah kaki perawat, bisikan pelan yang tak bisa ia tangkap jelas. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, tidak ada respons. Ia mencoba menarik kakinya, tidak ada rasa apapun. Panik merayap naik dari dadanya. Perawat, suaranya keluar lirih, serak, nyaris tak terdengar. Seorang perawat mendekat. Ibu sudah sadar ya, tenang Bu, jangan banyak bergerak. Mirna menelan ludah. Kenapa badan saya nggak bisa digerakkan?
Perawat itu terdiam sejenak lalu menjawab hati-hati. Dokter akan menjelaskan. Beberapa menit kemudian dokter datang. Penjelasannya singkat, formal, tapi setiap kata seperti paku yang dipukul satu persatu ke dalam kesadaran Myrna. Kelumpuhan total, permanen, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengurus diri sendiri. Dunia Myrna runtuh saat itu juga. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia seka. Ia ingin menjerit, tapi tubuhnya bahkan tak memberi izin untuk itu. Suami ibu sudah di luar sejak tadi, kata dokter sebelum pergi. Suami. Kata itu terasa asing sekaligus menakutkan. Beberapa menit kemudian pintu terbuka pelan. Aris masuk. Wajahnya lebih tirus dari yang Myrna ingat. Matanya cekung, kulitnya lebih gelap. Tapi yang paling membuat Myrna gemetar adalah tatapannya. Kosong. Tidak ada cinta, tidak ada marah, tidak ada benci. Hanya kehampaan. Mas, suara Myrna bergetar. Air matanya mengalir tanpa henti. Mas, aku... Aris duduk di kursi samping ranjang. Ia tidak menggenggam tangan Myrna, tidak menyentuhnya sama sekali. Ia menatap Myrna lama, seolah melihat orang asing. Dokter sudah jelaskan kondisi kamu? Tanyanya datar. Myrna mengangguk pelan. Mas, aku takut. Aris mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Amplop itu tebal. Ia meletakkannya perlahan di atas dada Myrna, tepat di atas selimut putih. Myrna menatapnya bingung. Buka, kata Aris. Myrna tidak bisa menggerakkan tangannya. Air matanya jatuh membasahi amplop itu. Aris membuka sendiri. Ia mengeluarkan foto-foto cetak dari ponsel Randy. Foto Myrna dan Randy di restoran, di pusat perbelanjaan, di kamar hotel. Struk hotel ikut diletakkan di sana, jelas terbaca. Myrna terisak keras, dadanya naik turun tak beraturan. Mas, aku khilaf, aku salah. Tangisnya pecah. Tolong maafin aku. Aris mengangguk kecil. Aku tahu. Myrna terisak makin keras. Aku janji, aku bakal berubah, aku bakal jadi istri yang baik lagi. Aku mohon mas, jangan tinggalin aku sekarang. Aris berdiri, gerakannya tenang, nyaris tanpa emosi. Kamu minta maaf sekarang, katanya, telan tapi tajam, bukan karena kamu sadar salah, tapi karena kamu lumpuh. Myrna menggeleng kuat. Air matanya mengalir deras. Bukan begitu. Kamu gak pernah minta maaf waktu kamu hina aku. Waktu kamu bilang aku bau. Waktu kamu bilang aku malu-maluin. Waktu kamu bilang penghasilanku recehan. Myrna terdiam. Nafasnya tersendat. Aku diam, lanjut Aris. Aku telan semuanya. Karena aku pikir itu bagian dari pengorbanan. Karena aku pikir aku suami. Aris menatap Myrna lurus-lurus. Tapi kamu pakai semua pengorbananku buat naik kelas lalu kamu injak aku. Tangis Myrna berubah menjadi isak tak berdaya. Mas, aku istrimu. Aris menggeleng. Istriku mati saat dia masuk ke mobil laki-laki itu. Kata-kata itu menghantam Myrna lebih keras dari vonis dokter. Aku sudah bicara dengan orang tuamu. Setelah ini kamu akan dipindahkan ke rumah mereka. Myrna terbelalak. Mas, aku gak bisa apa-apa. Aku butuh kamu. Aris mengangguk kecil. Itulah bedanya kita. Myrna terisak. Apa maksud mas? Aku butuh kamu dulu. Waktu aku jatuh, waktu aku miskin, waktu aku bukan siapa-siapa. Tapi kamu pergi. Aris menunduk sedikit. Suaranya tetap datar. Sekarang kamu butuh aku. Tapi aku sudah tidak ada di tempat itu. Myrna menangis tanpa suara. Tubuhnya bergemetar, meski tak bisa bergerak. Aku akan urus perceraian. Aku akan lunasi semua biaya rumah sakit sampai kamu keluar. Setelah itu, hidupmu bukan lagi tanggung jawabku. Myrna menjerit lirih. Mas, kejam. Aris menatapnya lama. Untuk sesaat ada kilat luka di matanya. Tidak, katanya akhirnya. Aku hanya berhenti menyakiti diriku sendiri. Ia melangkah ke pintu. Mas, Myrna memanggil putus asa. Aris berhenti sejenak tanpa menoleh. Kamu salah bukan karena mencintai orang lain. Kamu salah karena menginjak orang yang mengangkatmu. Pintu tertutup pelan. Proses perceraian berjalan cepat. Bukti pengkhianatan terlalu jelas. Tidak ada yang membela Myrna, bahkan keluarganya sendiri. Di rumah orang tuanya, Myrna terbaring di ranjang menatap langit-langit setiap hari. Jabatan PNS-nya dicabut karena pelanggaran etika berat.
Randy sudah meninggal. Teman-teman kantor menghilang satu persatu. Ia sendirian. Ia baru menyadari dunia yang ia kejar hanya mencintainya selama ia berdiri. Begitu ia jatuh, tak ada yang tersisa. Setiap malam Myrna menangis. Bukan hanya karena tubuhnya yang lumpuh, tapi karena kenangan tentang Aris, pria yang dulu ia rendahkan, yang dulu ia anggap tak layak. Pria yang kini tak lagi bisa ia miliki. Aris kembali ke proyek. Ia kembali mengangkat semen, memasang bata, berkeringat di bawah matahari. Hidupnya tetap berat, tapi dadanya terasa lebih lapang. Suatu sore Mandor menepuk bahunya. "Riz, kamu kuat juga ya?" Aris semanti kecil. "Bukan kuat, Pak, cuma nggak mau bohong sama diri sendiri." Di sela-sela suara palu dan mesin molen, Aris berdiri menatap bangunan yang mulai berdiri kokoh. Fondasi yang benar, pikirnya, tidak akan runtuh hanya karena hujan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aris pulang tanpa merasa menjadi tamu di rumahnya sendiri.